perlawanan pada hawa nafsu, perlawanan pada setan. Tidak tunduk pada hawa nafsu, kita lawan. Masya Allah. Inilah bekal kita, modal kita untuk bisa melawan hawa nafsu kita. Yang berikutnya, Allah Subhanahu wa ta'ala mendidik kita agar menjadi ummatan wahidah, umat yang bersatu. Umat yang satu, yaitu umat al-Islamiyah, umat yang tunduk kepada Allah. Islam itu pasrah, tunduk, berserah diri, itu namanya Islam. Aslama yuslimu. Islam itu berarti menyerahkan diri kita kepada Allah Ta'ala. Kita ini hamba Allah, makhluk Allah, budaknya Allah. Apa saja yang Allah inginkan kita laksanakan, karena kita pun juga milik Allah. Umat Islam dengan berpuasa, begitu datang sebelum subuh, sebelum azan subuh, semua umat Islam kompak makan minum bareng-bareng. Begitu datang azan subuh, kompak stop makan minum bareng-bareng, dia berhenti. Siang hari gak ada yang makan, gak ada yang minum, lemes-lemes bareng-bareng, bau mulut bareng-bareng. Nanti datang waktu maghrib, makan minum bareng-bareng, senang bareng-bareng. Begitu terus selama 1 bulan, bareng-bareng di sepenanggungan, seperasaan, tanpa terkecuali. Yang ngaku orang Islam, ya begitu situasinya. Kecuali ada orang-orang yang mereka itu dalam kondisi tertentu, apa sedang halangan, yang perempuan ada yang dapat haid, laki-laki ada yang sedang sakit atau yang musafir. Walaupun dengan musafir, tapi ada adab, ada etika. Apa boleh kita mentang-mentang musafir mau pergi pulang kampung, mau lebaran di jalanan merokok sepanjang jalan? Enggak boleh. Hormati orang yang berpuasa. Ada ibu yang sedang haid, apa boleh dia makan minum depan anaknya? Enggak boleh. Ibu tetap mendidik anaknya di hadapan mereka, tetap sahur, tetap seperti orang berpuasa. Nah, kalau mau makan minum, masuk ke kamar, kunci pintu, nggak ada yang lihat makan. Tahu-tahu anaknya nongol dari bawah tempat tidur, ya ibu nggak puasa. Etika, adab, akhlak itu di atas ilmu. Etika itu di atas hukum. Di atas hukum, etika. Mentang-mentang sakit apa boleh makan kacang di jalanan? Semua orang puasa dia makan, pakai peci haji lagi. Ya orang nggak beretika ya kok. Oleh karena itu, para ulama dari dulu Pak tahu ada yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa, itu memang ada. Yang musafir, yang sakit, yang halangan. Makanya di beberapa tempat untuk etika, menghormati orang-orang yang sedang menjalani ibadah, maka rumah-rumah makan itu ditutup. Tapi kalau rumah makan di stasiun, memang di situ tempatnya orang-orang musafir, atau di bandara, nggak masalah dia buka. Walaupun dia buka, tetap pakai etika. Etikanya bagaimana? Hormati orang yang berpuasa. Kasihlah simbol, tanda seperti tutup, nggak kelihatan gambar makanannya, tapi apa? Tapi kasih tempat simbol buka, begitu. Jadi orang-orang ini dihargai, yang taat kepada Allah dihargai, yang nggak taat kepada Allah bukan justru itu yang dihargai.
Ini ajaib nih saat sekarang ini. Yang melanggar Allah disuruh dihormatin. Ini ajaib ini. Maksudnya saya belum mengerti. Jadi seperti anak-anak yang pura-pura tidak paham tentang urusan dan etika selama ini. Kita ini umat yang satu, Pak. Selalu menghormati. Di Bali, kalau datang hari Nyepi, umat Islam itu dilarang ada azan, nggak boleh ada azan. Dulu pernah takbiran bareng-bareng, umat Islam takbiran bareng dengan Nyepi, dilarang, nggak boleh ada takbiran. Umat Islam manut, kenapa? Karena mayoritas lagi Nyepi, hormati mereka. Minoritas lagi takbiran juga, hormati yang mayoritas. Itu etika. Jadi kalau sekarang nih mau seperti apa modelnya? Kita dalam rumah tadi aja udah kelihatan ada etika seperti itu. Etika yang baik. Ada yang berpuasa, mayoritas rumah keluarga, mayoritas keluarga sedang berpuasa. Yang tidak berpuasa jaga perasaan, hormati mereka. Berikutnya, kita ini dididik oleh Allah Ta'ala jadi umat yang satu. Umat yang satu. Bahkan Nabi SAW mengatakan perumpamaan persatuannya kaum muslimin dalam persaudaraannya, cinta kasihnya, kasih sayangnya seperti perumpamaan mereka kajasadil wahid, seperti satu tubuh. Idza ishtaka minhu 'udwun, jika salah satu anggota tubuh ada yang mengalami sakit, maka seluruh anggota tubuh yang lainnya akan ikut merasakan, yaitu dampaknya. Dia ikut merasakan, nggak bisa tidur, begadang, bahkan ikut merasakan demamnya. Saya kasih contoh, ada orang sakit gigi. Itu sakit gigi, mata ikut-ikutan, nggak bisa tidur. Tangan ikut-ikutan, megang-megangin terus pipinya. Kenapa demikian? Karena memang dia satu tubuh. Umat Islam itu seperti itu ya, ikhwan. Dia tidak kenal batas teritorial. Dia tidak kenal batas wilayah, lintas suku dan lintas wilayah. Dia umat yang satu. Sehingga apa? Umat Islam itu dimanapun mereka berada, mereka bersaudara. Masya Allah. Makanya kalau kita lihat ada saudara-saudara kita di Palestina diganggu, mereka itu dianiaya, dizolimi, dibantai. Umat Islam seluruh dunia wajib terasa penderitaan mereka dalam hati kita. Dimana ini merupakan ciri-ciri orang yang beriman. Ciri orang yang beriman. Di dalam surat Al-Hujurat, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengeluarkan satu ciri orang yang beriman. Apa dia? Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu ikhwatun, adalah yang bersaudara. Kenapa di sini disebut ikhwatun? Karena ikhwah itu, kenapa nggak disebut ikhwanun? Tapi di sini disebut ikhwatun. Ikhwatun itu dia itu menunjukkan saudara seiman itu seakan-akan dia seperti saudara senasab, sedarah dan sedaging. Bahkan lebih kuat daripada sedara dan sedaging. Masya Allah, bagaimana bisa demikian? Ayo mari kita lihat. Orang kalau ada Pak Muslim punya anak murtad, nauzubillah. Begitu dia murtad, maka apa yang terjadi? Putus hubungan waris sama dia. Nggak ada lagi warisan antara Muslim dengan kafir. Nggak ada. Nggak lagi kita ngucapin salam sama dia.
Nggak lagi kita jawab salam dari dia. Dia nggak bisa lagi kita mandiin kalau dia meninggal. Dia nggak bisa lagi kita sholatkan di masjid kalau dia meninggal. Bahkan dia nggak bisa kita sholatkan di kuburan kaum muslimin. Putus beneran saudara sekali. Bahkan kalau ada rumah tangga suaminya murtad atau salah satu keluarga murtad cerai, itu secara otomatis pisah, karena nggak boleh ada pernikahan beda agama dalam Islam. Cerai langsung. Loh, bagaimana demikian? Mari kita lihat Bapak Ibu yang dimaulah Allah Subhanahu wa taala. Memang ada orang yang mengatakan nggak apa-apa nikah beda agama, ya. Tapi itu ikhtilaf dan itu sudah nggak ada. Makanya Majelis Ulama Indonesia, orang yang boleh nikah dengan kitabiat saja, Nasraniyah dan Yahudiyah, itu juga diperdebatkan secara definisi. Apakah yang disebut Nasrani dan Yahudi itu masih yang sekarang ini disebut Nasrani atau Yahudi atau bukan? Mereka diperdebatkan karena secara definisi mereka yang Kristen dan yang Yahudi sekarang itu nggak lagi Nasrani dan Yahudi secara istilah, sehingga tidak lagi masuk dalam kategori yang boleh perempuannya dinikahkan. Kata-kata yang paling ringan, pendapat yang paling ringan membolehkan nikah beda agama dengan syarat: satu, suaminya harus orang yang alim, amil, dia alim, tahu ilmu hukum agama dan dia mengerjakan ilmu agama. Kedua, syaratnya harus berakhlak mulia. Nah, ini udah mulai berat nih. Kalau alim mungkin banyak, Pak. Amil ya mungkin satu dua, tapi ketika berakhlak mulia mulai banyak yang berguguran. Yang ketiga, dia harus punya banyak waktu di rumah untuk mendidik anak dan istrinya. Makin jarang lagi yang alim, amil, katakan ada yang berakhlak, ternyata sibuk di luar terus, ngajar di mana-mana terus, di rumah banyak ditinggalin. Ketika di rumah banyak ditinggalin, tanggung jawab mendidik anak jadi kepada ibunya, ibunya bisa murtadkan anak-anaknya. Makanya dia harus punya waktu banyak di rumah. Oh, ternyata sulit. Ada syarat yang keempat. Apa syarat yang keempat? Dia harus mampu memandikan istrinya, mandi niat ibadahnya. Karena istrinya kalau habis haid, dia nggak bisa mandi. Dia bukan ahli ibadah. Jadi niat dia itu batal. Nggak ada niat, aku niat mandi junub, misalnya aku niat bersih-bersih karena Allah, dia nggak sah niatnya. Dia bukan ahli ibadah. Makanya yang meniatkannya suaminya. Wah, kalau gitu susah banget dong. Karena susah banget, Majelis Ulama Indonesia melihat madorotnya juga lebih besar. Oleh karena itu, melihat orang yang mampu seperti itu juga jarang, dari kalangan ulama juga jarang, maka madorot